Baik, untuk hari ini agenda kita itu adalah pemaparan mengenai problematika pembelajaran pada materi ruang vektor. Dan sesuai dengan daftar yang sudah saya terima, yang akan presentasi hari ini dan memimpin diskusi kita hari ini adalah Fatimah Azharel Batul, dan Ahmad Saiful Rizal Fikri. Ya, itu langsung saja. Yang pertama silahkan. Oh ini, siapa duluan ini? Oh, oke, berdua. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Kedengeran nggih suara saya? Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelompok dari mata kuliah problematika pembelajaran ruang vektor. Di sini terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Saiful Rizal Fikri, dan yang kedua Mbak Fatimah Azharel Batul. Nah, untuk problematika pembelajaran ruang vektor, tentu teman-teman pasti juga mempunyai problematika. Saya sendiri, saya berdiskusi dengan Mbak Ilbet, selaku teman kelompok saya, mempresentasikan problematika juga menjadi suatu problematika buat saya sendiri dan teman saya sendiri. Namun tidak menyurutkan semangat saya, karena kita sadar saya dan Mbak Red sudah beberapa tahun meninggalkan bangku kuliah di S1. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin berkaitan dengan presentasi pada kelompok yang pertama ini. Nah, problematika pembelajaran problematika pembelajaran adalah sebagai sebuah proses di mana pembelajaran dihadapkan pada beragam permasalahan atau problematika. Problematika sendiri adalah berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berhubung dengan konsep matematika yang abstrak, tersusun secara berurutan dan berjenjang, serta diperlukan pembuktian khusus, sehingga di dalam proses pembelajaran konsep matematika sebelumnya harus dikuasai. Jadi kadangkala karena matematika itu tersusun secara berurutan, berjenjang, kadangkala kita menemui, kadang saya sendiri juga dulu beberapa tahun yang lalu ketika kuliah S1, mungkin karena saya basicnya di SMA-nya mungkin kurang begitu paham, terus masuk ke jenjang kuliah dengan mungkin metode pembelajaran atau pengajaran atau materi yang disampaikan kepada mahasiswa kurang begitu bisa dimengerti tanpa adanya arahan, akhirnya menjadi kesulitan, menjadi problematika tersendiri bagi mahasiswa. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, dalam materi yang akan kami sampaikan, yakni problematika pembelajaran pada pokok bahasan vektor, tentu ini akan secara umum akan saya bahas sendiri. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran pokok bahasan vektor, kadangkala mahasiswa, mungkin kebanyakan mahasiswa masih kurang tentang pemahaman tentang definisi maupun teorema maupun aksioma, dan kurang memahami simbol matematis dan dalam penjelasan materi vektor. Bisa jadi mahasiswa kadang lupa ataupun terbentur dengan pengetahuan yang lain, sehingga kadang ketika melihat simbol-simbol matematika menjadi sulit atau sulit diingat, ataupun kadang salah kamar, seperti itu.
Nah, yang kedua, kurangnya pemahaman konsep secara umum dalam pokok bahasan vektor. Nah, ini salah satunya kurang menguasai materi prasyarat. Nah, akibatnya, mahasiswa tidak mampu mengidentifikasi atau menemukan contoh dan menggunakan konsep. Karena dia tidak paham tentang definisi atau teoremanya, sehingga dia juga akhirnya kurang paham terhadap konsepnya. Ini karena matematika tersusun secara rapi, akhirnya ketika satu poin tidak terpenuhi, maka poin-poin selanjutnya juga akan menjadi sebuah masalah. Nah, yang ketiga, secara umum juga kurang terbiasanya menyelesaikan soal-soal pembuktian. Kadang-kala mahasiswa itu bisa berangkat, namun tidak bisa pulang, tersesat di tengah-tengah jalan. Nah, itu sering mungkin saya alami dulu, ketika berangkat mengerjakan sebuah pembuktian, bisa berangkat, namun tidak bisa pulang. Nah, ini tersesat. Karena mungkin kurangnya pemahaman konsep vektor membuat mahasiswa kesulitan menyelesaikan soal pembuktian, dan juga kadang-kala tidak terbiasa menentukan langkah-langkah pembuktian, ataupun juga tidak terbiasa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berkaitan dengan vektor. Nah, ini adalah problematika pembelajaran umum pokok bahasan vektor. Ini adalah hasil diskusi kami dengan Mbak Ilbet selaku kelompok pertama. Nah, untuk saya sendiri, di sini saya mengambil sub pokok bahasan berkaitan dengan kombinasi linear. Nah, problematika yang mungkin sering dialami mahasiswa ketika diminta untuk menentukan apakah sebuah vektor merupakan kombinasi linear dari vektor yang diketahui elemen-elemennya, itu ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, materi prasyarat yang mungkin belum pahami, bahasanya dalam menentukan apakah sebuah vektor itu merupakan kombinasi linear dari vektor yang diketahui oleh elemennya, kadang mereka lupa ataupun mereka tidak paham berkaitan dengan materi prasyarat, yakni pada kombinasi linear kita harus memahami materi prasyaratnya, yaitu berkaitan dengan operasi baris elementer. Yang kedua, problematika ketika mahasiswa diminta untuk menentukan apakah sebuah vektor merupakan kombinasi linear dari vektor yang diketahui elemen-elemennya, yaitu ketika saat melakukan operasi baris elementer, terkadang mahasiswa kurang tepat atau kesulitan karena tidak terbiasa dalam memilih bentuk operasi barisnya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang kadang-kala bisa berangkat namun tidak bisa pulang. Akhirnya tersesat di tengah-tengah jalan, akhirnya amburadul dan tidak bisa membuktikan permasalahan yang ada. Yang selanjutnya, saat melakukan operasi baris elementer, terkadang mahasiswa tidak teliti menghitung atau menuliskan hasil operasi barisnya. Nah, ini kadang saking banyaknya mungkin angka-angka yang disajikan, akhirnya kadang mahasiswa itu salah kamar, sehingga hasil operasi barisnya itu tidak terhitung dengan benar, mana baris yang harus dikalikan dan mana baris yang harus ditambah, sehingga menimbulkan kesalahan pada saat pembuktian. Seperti yang saya akan contohkan pada slide berikutnya berkaitan dengan nah ini berkaitan dengan kombinasi linear. Misalkan sebuah vektor U di sini. Nah, sebuah vektor U ya bisa dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor, katakanlah seperti yang saya contohkan di sini, ada vektor V1, V2 dan seterusnya sampai Vn. Nah, jika dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U sama dengan K1 dikali vektor V1 ditambah K2 dikali vektor
B2 ditambah seterusnya sampai Kn sampai vektor N. Nah, di mana K1, K2, Kn adalah skalar. Nah, kadangkala di awal sebelum mahasiswa mulai membuktikan materi ini kadang menjadi problem juga ketika mahasiswa tidak bisa mengenali apa sih notasi-notasi apa sih yang dimaksud dalam bentuk vektor U dan seterusnya. Nah, contoh di sini seperti yang saya contohkan di sini, misal vektor U nilainya adalah 2,4,0 dan vektor V sama dengan 1,-1,3 adalah vektor-vektor di ruang dimensi 3. Nah, apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Nah, sebelum kita melangkah di sini, nah seperti yang saya ceritakan tadi, problematika bahwasanya kita harus memahami materi prasyarat yang mungkin belum pahami, seperti operasi baris elementer. Nah, kita bisa menuliskannya bahwasanya sesuai yang tadi, biasanya K1 vektor U ditambah K2 vektor V sama dengan vektor A. Akan diperiksa apakah ada K1 atau K2 sehingga kesamaan tersebut terpenuhi. Kita tuliskan seperti K1 kali 2, 40 ditambah K2 dikali 1 min 1 sama dengan 426. Nah, ini dapat ditulis jadi vektor baris 2, baris pertama itu 21, baris kedua 4 min 1, baris ketiga 0 kali 0, 3. Dikali K1, K2 sama dengan 426. Nah, ini ketika sudah kita berhasil dapat menuliskan seperti inilah, ini yang dimaksud dengan kadang mahasiswa belum memahami materi prasyarat yang mungkin belum yang perlu dimengerti, yakni operasi baris elementer. Nah, ketika sudah ditulis sedemikian, ini adalah vektor yang dikembangkan atau yang diperluas. Ini ada tanda garisnya sebenarnya di samping 426, saya lupa. Nah, yang pertama dengan operasi baris elementer diperoleh. Untuk yang baris pertama, setengah dikali B1 yaitu baris pertama, setengah kali 2 itu hasilnya 1, setengah kali 1 itu hasilnya setengah, setengah kali 4 itu hasilnya 2. Untuk baris yang pertama, baris kedua tetap 4 min 1, 2, baris ketiga juga tetap 0, 3, 6. Nah, selanjutnya di bawah baris satu utama kita harus menjadikannya 0 sehingga menjadi sebuah kita melakukan operasi baris elementer juga di mana min 4 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Min 4 dikali baris pertama tadi 1 berarti min 4 ditambah 4 itu hasilnya 0. Dan seterusnya min 4 dikali baris pertama itu setengah ditambah min 1 hasilnya min 3, min 4 dikali baris pertama 2 ditambah B2 yakni angka 2 hasilnya min 6. Nah, ini sudah menjadi baris kedua menjadi beda dari yang pertama. Yang selanjutnya di bawah di baris kedua kita harus membuat satu utama. Kita mengoperasikan dengan negatif 1/3 dikalikan B2 yaitu baris kedua. Berarti ini hanya dikalikan pada baris kedua. Min 1/3 dikali 0, 0, min 1/3 dikali min 3 itu hasilnya 1, min 1/3 dikali min 6 hasilnya 2 sehingga menjadi baris 2 ini 0, 1, 2. Selanjutnya pada baris yang ketiga ini di bawah satu utama kita jadikan 0 sehingga pada operasi baris elementernya menggunakan min 3 dikali B2 ditambah B3. B3 berarti ini adalah baris yang ketiga, berarti min 3 dikali B2 dikali 0 ditambah B3-nya itu 0, hasilnya juga 0. Min 3 dikali
B2, B2-nya itu 1, ditambah B3-nya itu O3, hasilnya juga 0. Yang selanjutnya min 3 dikali B2, B2-nya itu 2, ditambah B3-nya itu 6, hasilnya juga 0. Nah, ini adalah operasi baris elementer yang kadangkala mahasiswa kurang tepat atau kesulitan karena tidak terbiasa dalam memilih bentuk operasi barisnya sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan juga kadang kurang teliti dalam menuliskan hasil barisnya. Sehingga perhatikan bahwa terdapat baris 0 di baris ketiga tadi, terdapat baris 0, sehingga saya tuliskan baris yang pertama 1 dan 1,5, baris kedua 0, 1, baris ketiga 0, 0. Dikalikan dengan K1, K2 sama dengan 2, 2, 0. Nah, diperoleh bahwasanya K2 itu kita tahu sama dengan 2. Selanjutnya K1 ditambah setengah dikali K2. K2-nya diperoleh 2. Sehingga K1 ditambah setengah dikalikan 2 sama dengan 2. Sehingga K1 diperoleh hasilnya 1. Nah, dari yang persamaan tadi yang awal, bahwasanya vektor A sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor B sama dengan vektor A sama dengan K1-nya 1 dikali vektor U, berarti vektor U ditambah K2-nya itu 2 dikalikan dengan vektor V2. Jadi kesimpulannya vektor A adalah kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Nah, itu adalah salah satu contoh pada permasalahan kombinasi linear di mana mahasiswa diharuskan memahami materi prasyarat, yakni operasi baris elementer. Nah, bagaimana selanjutnya ketika problematika itu terjadi, solusi apa yang bisa diberikan? Nah, tentu secara umum saya bisa memberikan gambaran ataupun solusi. Kita tahu bahwasanya kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi itu kan pertama mungkin karena mahasiswa tidak memahami konsep, terus kurangnya pengetahuan logika dan pembuktiannya, terus keterbatasan mahasiswa dalam memahami bahasa dan notasi matematika, dan juga kemampuan dan pengetahuan memilih fakta dan trauma untuk diterapkan, dan juga aspek afektif berupa keyakinan dalam membuktikan. Kita tahu bahwasanya untuk pembuktian, dalam permasalahan pembuktian, seringkali matematikawan dengan mahasiswa itu sangat berbeda sekali. Kita tahu kalau matematikawan itu jelas mereka berangkat dari pembuktian, tetapi kalau mahasiswa itu berangkat dari pengetahuan mereka atas sesuatu. Nah, dan juga dalam pembuktian matematika, mahasiswa salah satu solusinya itu perlu berinteraksi dengan mahasiswa yang lain. Dalam hal ini bisa dengan mahasiswa, dengan teman mahasiswa, ataupun dengan pengajarnya. Sehingga yang diharapkan ketika pembelajaran di ruang kuliah, dengan membuat misal diskusi grup kecil, saya yakin dapat membantu mahasiswa dalam proses pembuktian. Akan tetapi fakta di lapangan kadang-kala memang ketika saya dulu mungkin kuliah, ketika beberapa mata kuliah, kadang dosen itu hanya memberikan materinya saja, lalu disuruh presentasi. Ketika kita presentasi, dia tidak memberikan komentar mana yang salah, mana yang benar, sehingga kadang-kala itu membuat kita bingung dan kadang-kala kita membuat acuh tak acuh. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi dengan interaksi-interaksi yang diskusi ataupun grup kecil ini, saya yakin kemampuan mahasiswa juga akan meningkat dibandingkan pekerjaan mahasiswa yang dilakukan dengan sendiri-sendiri. Seperti halnya saya dengan Mbak Ilbet berdiskusi bagaimana mencari problematika karena beberapa tahun kita sudah lupa, sudah tidak merasakan kuliah. Seperti itu. Mohon maaf Pak Saiful, ini memang slide-nya nggak ada tulisannya ya, putih. Oh, sebentar Pak. Oh, nggih. Nggak ada Pak. Ngapunten nih. Oh, ya.
Nggih, monggo langsung dilanjut. Ngapunten. Mohon maaf slide-nya ini kosong berarti kehapus tadi sudah saya isi. Ngapunten. Yang selanjutnya problematika bagaimana mengatasi tadi saya sudah bilangkan interaksi antara teman mahasiswa ataupun dengan dosen pengajar, juga bisa menggunakan strategi penggunaan contoh atau latihan-latihan soal yang sulit. Akan tetapi fakta di lapangan kadangkala dosen memberikan sebuah permasalahan, mahasiswa karena tidak pernah melatih atau berlatih menjawab contoh soal, akhirnya juga membuat menjadi bingung juga. Nah, ini adalah problematika yang kadangkala terjadi. Saya pernah mengalami hal seperti itu dulu waktu kuliah. Nah, terus yang terakhir mungkin solusi yang dapat saya sampaikan dari permasalahan problematika pembelajaran. Mungkin kalau matematika menurut saya adalah lebih menekankan kepada aspek kognitif, di mana ketika mahasiswa dihadapkan pada proses pembuktian, skema yang terbentuk pada mahasiswa belum padu dan terpisah-pisah. Hal tersebut berbeda dengan ketika pembuktiannya seorang matematikawan yang telah padu dan berkaitan kuat. Kalau mahasiswa kan masih terpotong. Tapi kalau matematikawan yang sudah tersambung dan berkaitan kuat, sehingga menurut saya disarankan mahasiswa itu fokus untuk pembahasan bahasa matematika dan pembuktian yang akan menurunkan beban kognitif ketika melakukan pembuktian. Jadi pemahaman berkaitan dengan konsep itu menjadi salah satu yang penting juga. Namun di sini mengakhiri presentasi dari saya, mungkin solusi-solusi itu masih banyak, mungkin yang masih kurang. Permasalahan-permasalahan mungkin dari aspek-aspek atau sudut-sudut lain mungkin masih bisa ditambahkan nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk presentasi yang selanjutnya berkaitan dengan ruang hasil kali dalam hal ini akan saya serahkan kepada Mbak Fatimah. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Syaiful Rizal. Sebelumnya selamat siang Pak Anton dan teman-teman. Tadi sudah dipaparkan mengenai problematika secara umum dan khusus mengenai kombinasi linear. Mungkin yang akan saya tambahkan, tadi ada problematika di mana mahasiswa itu terkadang belum memahami materi prasyarat, di mana pada materi pokok bahasan ruang vektor ini yang harus kita pahami sebelumnya tentunya ada banyak ya, operasi baris elementer, eliminasi Gauss, SPL homogen, matriks, aturan-aturan ilmu matriks yang sangat beragam, ekspansi kofaktor dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang menjadi problematika dalam memahami pokok bahasan ruang vektor ini. Kemudian sebelum masuk ke yang khusus, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai vektor. Saya ingat waktu SMA, saya itu kelas 1 SMA mata pelajaran fisika, waktu itu bab resultan. Nah, di sana itu terkesan penyajian guru itu hanya bersifat informatif. Jadi ada 2 vektor U dan V, resultannya seperti apa, hasil penjumlahan dari 2 vektor itu gambarnya seperti apa, seperti itu. Dan hasil pengurangannya seperti apa itu terkesan sangat informatif, sehingga saya hanya menerima materi itu saja, dan saya baru memahami materi penjumlahan vektor dan pengurangan vektor itu ketika kelas 3 SMA di mata pelajaran matematika, yaitu memang khusus bab vektor. Itu menjadi problematika sebenarnya di bangku SMA. Kemudian mengenai ruang hasil kali dalam ini sebenarnya saya juga
kurang memahami menjadi problem buat saya. Mas Ifik di anu aja Mas, ditampilkan semuanya. Nah, di mana kita tahu yang disebut ruang hasil kali dalam itu apabila memenuhi keempat aksioma ini. Nah, problematika yang sering dialami siswa, khususnya saya sendiri, itu terkadang saya tuh kesusahan untuk menunjukkan suatu ruang merupakan hasil kali dalam atau bukan. Nah, terkesan biasanya kalau diberikan contoh soal, diberikan latihan soal, kayaknya harus dibuktikan semua gitu, harus urut dari simetris, aditivitas, homogenitas, dan sifat positivitas. Next, Mas. Misalnya seperti ini, diperiksalah hasil kali dalam antara vektor U dan V itu dinyatakan dengan U1 V1 plus 2 U2 V2 dikurangi 3 U1 V1 itu merupakan hasil kali dalam atau bukan. Nah, biasanya kalau mahasiswa, khususnya saya sendiri, ketika baru pertama kali menerima materi ini, saya cenderung memeriksa semuanya. Dari sifat aksioma pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Padahal kan sebenarnya kalau diperhatikan dari dari itu, bahwa misal saya hasil kalikan itu vektor U dengan dirinya sendiri, maka hasil kali dalamnya kan sesuai sama yang di atas itu bentuknya akan menjadi U1 kuadrat ditambah 2 U2 kuadrat dikurangi 3 U3 kuadrat. Nah, pada saat sebenarnya ini kita bisa langsung mengcounter aksioma keempat. Jadi kan di aksioma keempat itu tadi ada sifat positivitas. Sebentar. Sifat positivitas. Nah, sehingga jika misalnya 3U3 kuadrat itu lebih dari U1 kuadrat ditambah 2U1 kuadrat, nah maka tentunya hasil kali dalam dari U1 U dengan U tersebut itu akan kurang dari atau sama dengan 0. Yang ini berarti tidak terpenuhi sifat yang aksioma yang keempat gitu. Seperti itu. Jadi tidak perlu membuktikan, tapi problematika yang saya hadapi yaitu ketika baru pertama kali menerima ini dan disajikan permasalahan seperti ini, pasti saya mengerjakannya itu runtut dari aksioma 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, next, Mas. Oh ya, ini saya mengambil 2 contoh. Oke, ada hasil kali dalam antara vektor U dan V itu dinyatakan dengan AD ditambah CF, di mana vektor U itu ada A, B, C elemennya dan vektor V itu D, E, F. Nah, apakah merupakan hasil kali dalam? Nah, ini sebenarnya juga hanya melihat aksioma terakhir, karena kalau dilihat hasil kali dalam antara vektor U dengan dirinya sendiri itu kan kalau dinyatakan dengan AD plus CF, berarti elemen B dan E-nya tidak ikut, menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena ini sudah pasti lebih dari atau sama dengan 0 bentuk kuadrat, udah misalkan, jadi diambil diambil sebuah vektor U, tapi bukan vektor 0. Isinya 0, 2, 0. Nah, kenapa kok mengambil vektor ini kan karena melihat dari contoh soalnya itu yang elemen B dan E tidak ikut. Nah, ketika dilakukan operasi hasil kali dalam, diperolehlah hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0, padahal ada vektor U yang tidak sama dengan 0, yaitu yang tadi diambil 0, 2, 0 itu. Sehingga aksioma terakhir itu tidak terpenuhi, dan hasil kali dalam antara U dan V itu bukan merupakan hasil kali antara U dengan V bukan merupakan hasil kali dalam. Jadi seperti itu. Terkait dengan tadi yang Mas Ifik jelaskan itu
tata cara membuktikan atau tata cara pembuktian itu kurang menguasai seperti itu. Kemudian next. Oh, ada 3 ya. Untuk ini ada sebenarnya saya juga agak lupa. Jadi saya baca-baca di internet itu juga ada soal yang seperti ini, ada untuk fungsi f dan fungsi g di mana fungsi tersebut itu kontinu dari 0 sampai 1. Nah, didefinisikan hasil kali dalam yaitu integral 01 dari fx gx dx. Agar fungsi fx negatif 3x plus 2k kuadrat dan gx sama dengan x itu ortogonal pada ruang hasil kali dalam. Oh, sudah diketahui ruang hasil kali dalam, maka nilai konstanta k. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan cenderung diberi, kalau di contoh-contoh soal di modul, itu sejenis gitu. Soal-soalnya itu sejenis. Nah, kalau seperti ini, jujur saja, misal saya baru pertama kali mendapat materi ini dan diberi ini langsung otomatis kita harus memahami konsep integral, ya, integral kontinu di 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Karena fx dan gx itu ortogonal pada ruang hasil kali dalam tersebut, maka harus berlaku, next Mas, ditampilkan semuanya aja Mas, ya. Nah, harus berlaku ini, hasil kali dalam dari fungsi g dan f dan g itu, f di operasi hasil kali dalam dengan g itu integral dari 0,1 dari kedua fungsi tersebut. Seperti itu. Jadi harus menguasai, memang kalkulusnya harus benar-benar menguasai tentang konsep kalkulus sebelum kita belajar tentang aljabar linear elementer. Next, Mas. Oh, yang kedua, proses Gram-Schmidt ini juga saya sebenarnya lupa-lupa ingat, cuma yang saya ingat itu perubahan dari basis menjadi basis ortonormal bagi V, yang menjadi problematika yang sering dialami mahasiswa itu saat melakukan proses Gram-Schmidt itu, menetapkan proses Gram-Schmidt. Contohnya, next Mas. Oh iya, terkadang saya itu kalau di buku, problematika yang sering saya alami, kalau misal ada buku atau ada modul yang isinya itu hanya penjelasan teoritis tanpa gambar atau hanya kalimat seperti itu, ya kadang saya loadingnya lama gitu buat nangkep. Nah, kadang harus disertai dengan gambar, di mana yang dikatakan ortonormal itu kan matriks satu-satuan dan saling ortogonal. Jadi kalau yang contoh pertama itu yang di atas W1 dan W2 itu masih bisa dibayangkan seperti itu. Jadi lebih nyambung memahami materi tentang ortonormal. Kemudian kalau berbicara di R3, ada misalnya itu yang di bawah ada W3, ya di mana kita harus basis membuat dia itu satu-satuan dan harus saling ortogonal dengan W1 dan W2 itu masih bisa dibayangkan. Masih bisa dibayangkan sebuah vektor atau basis yang ortogonal dengan bidang itu kan masih bisa dibayangkan. Cuma yang kadang saya itu mikir, gimana kalau R4 sampai Rn itu gambarnya seperti apa gitu. Mungkin itu tapi ketika dilakukan proses Gram-Schmidt kan ada ternyata yang vektor basis yang saling ortonormal, jadi saling ortogonal dan besarnya 1 sampai dia di Rn. Jadi tapi itu ada gitu. Jadi sempat mikir gimana kalau di secara geometri itu gimana gitu. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya
Oh, ini sebenarnya permasalahan seperti biasa. Jadi B itu merupakan basis pada ruang hasil kali dalam di Euclid di R3. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Jadi kita mencari misalnya V, basis V1, V2, V3 seperti itu. Next aja, Mas. Ya, jadi yang sebelah kiri itu seperti biasa, U1 dibagi dengan norm dari U1 itu sendiri. Itu adalah V1, kemudian V2-nya ya sama U2 min proyeksi U2 terhadap V1 yang tadi, dibagi dengan normnya dia. Akhirnya ketemu V2 seperti itu, dan next aja, Mas. Nah, V3 itu U3 dikurangi proyeksi U3 terhadap W dan dibagi sama normnya. Oke, itu ketika sudah dapat V1, V2, V3 dan kita teliti, tentunya next Mas akan mendapatkan sebuah basis ortonormal untuk vektor R3 dengan hasil kali dalam Euclid seperti gambar yang bawah. Jadi intinya benar kata Mas Ifik tadi, ketelitian dalam menghitung langkah-langkah, menghitung hasil dari setiap langkahnya. Seperti itu. Next. Oh, ini juga hampir sama. Jadi misalkan P1 itu ruang polinom real berderajat paling tinggi 1 dengan hasil kali dalam didefinisikan integral 01 Px Qx. Nah, proses ortonormalisasi Gram-Schmidt pada himpunan 1x di P1 akan misal himpunan ortonormal. Nah, jadi di sini kita sebenarnya ini saya bingung juga awalnya mengerjakan ini, tapi dimisalkan saja P1-nya 1, P2-nya X, sehingga hasil kalinya, dot produknya itu integral dari 01x dx setengah dan juga P1 kuadratnya itu 1. Nah, menetapkan proses Gram-Schmidt-nya dimisalkan U1 sama dengan P1 sama dengan 1 dan U2-nya itu P2 dikurangi dengan hasil kalinya P2U1 dibagi dengan U1 kuadrat dikali U1. Nah, nantinya tentunya itu diperoleh himpunan ortogonal 1 X min setengah. Nah, nantinya selanjutnya tentunya kita ya seperti biasa akan mencari himpunan ortonormalnya ya dengan membagi masing-masing anggotanya itu, anggota himpunan itu dengan normanya. Di mana norma U1 nanti integral 01 1 kuadrat dx itu 1. Kalau yang U2-nya integral 01 x min setengah kuadrat dx itu kalau dihitung itu intinya seperti itu. Jadi didapatkan himpunan ortonormal yang dimaksud itu nanti 1, sekian lah. Intinya seperti itu. Jadi kadangkala itu soalnya tiba-tiba bentuknya integral seperti itu, kadang kalau yang diberikan dosen atau yang ada di buku itu soalnya standar saja seperti itu. Mungkin permasalahan yang saya alami itu. Next, Mas. Oh, mungkin solusi yang bisa ini saya sampaikan, saya berikan sama seperti Mas Ifik tadi, kurang lebihnya sama. Jadi terlebih dahulu itu pemateri itu memberikan persepsi ya, yang pasti ya memberikan gambaran sehingga materi yang abstrak itu bisa menjadi lebih konkret lah. Kemudian mungkin pengajar itu mereview lagi materi prasyarat seperti itu, dan mungkin dengan memberikan tambahan porsi latihan dalam mengerjakan soal-soal, terutama soal-soal pembuktian.
Dan kemudian mungkin solusi yang terakhir, membentuk bisa dengan pembelajaran membentuk seperti kelompok-kelompok diskusi sehingga tercipta nanti pembelajaran yang saling berkolaborasi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain atau siswa satu dengan siswa yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Fatimah. Untuk yang selanjutnya mungkin kita akan buka diskusi berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada tambahan. Oke, monggo. Mungkin ada yang mau menanggapi dari paparan Ahmad Saiful dan Fatimah untuk tadi materinya mengenai satunya mengenai kombinasi linier dan satunya mengenai hasil kali dalam. Silakan, mungkin mau nambahin mengenai solusi, silakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan dia. Tadi Mbak Ilbet itu menyatakan bahwa ruang hasil kali dalam contoh permasalahan 1 dan 2 itu jika tidak memenuhi salah satu syarat berarti dia bukan termasuk ruang hasil kali dalam. Yang saya ingin tanyakan di sini apakah kita itu harus membuktikan keempat sifat itu untuk membuktikan ruang hasil kali dalam, atau kalau satu nggak kepenuhi ya udah nggak termasuk gitu. Jadi pertanyaan seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya pada contoh permasalahan kedua. Di situ dimisalkan vektor U itu sama dengan 0, 2, 0. Saya kurang paham kenapa kok dimisalkan vektor tersebut. Terima kasih. Oke, monggo silakan dari kelompok ini ada tanggapan. Baik, mungkin Mas Ifik bisa ditampilkan slide-nya lagi, Mas. Oh ya, sebentar. Mungkin sambil ini ya, dari dia tadi, kenapa kok tadi cuma ambil satu ya, langsung ke sifat positivitas, yaitu yang menjadi problem sebenarnya. Kita kan kalau misalnya ujian gitu kan soalnya banyak dan soal-soal itu udah di-setting sama dosen kalau harusnya selesai di jam dengan waktu yang disediakan. Nah, kadangkala itu ketika kita lihat kayak contoh, Mas. Nah, seperti ini didefinisikan U1V1 ditambah 2U2V2 dikurangi 3U1V1. Sebenarnya kita harus membuktikan 4 aksioma, tapi ketika melihat itu tentunya kita sudah paham kalau sudah memahami definisi yang didefinisikan itu bisa mengcounter aksioma keempat. Jadi dia gugur dengan jika saat 3U1V1-nya itu lebih dari 2 komponen di depannya itu U1V1 ditambah 2U2V2, ya sudah seperti itu. Mungkin kalau misalnya seperti ini nggak usah dibuktikan lagi. Kecuali kalau memang mau dibuktikan semuanya mungkin ya sangat tidak apa-apa, sangat ini jadi aksioma 1, aksioma 2, 3, dan seterusnya sampai yang keempat dia ternyata tidak terpenuhi. Mungkin begitu. Bagaimana Pak Anton atau Mas Ifik? Ya, silakan. Ada tanggapan? Ada tambahan mungkin?
Saya mungkin nanti saja terakhir Oh, untuk nggih, Pak. setelah semuanya. Jadi langsung kedua-duanya mau saya komentari. Oh, nggih, Pak. Jadi mungkin intinya itu kalau saya ya, dia itu kalau pembuktian kalau memang benar-benar ini eh, dirasa dia itu hasil kali dalam atau nggak tahu kayak ketika apa aksioma 1 atau 2, 3 dan 4 ini kira-kira mana yang bukan ya gitu. Otomatis saya cenderung membuktikan semuanya dari 1, 2, 3 dan 4. Tapi ketika lihat itu kan ada negatif, oh kita punya aksioma yang keempat yaitu sifat positivitas, jadi langsung aja seperti itu. Jadi mungkin begitu, Dek. Bagaimana? Iya Mbak, sudah paham, sedikit paham. Kemudian yang kedua mungkin Mbak. Yang kedua, contoh soalnya Mas, next. Contoh ini ya, benar. Iya, yang Nah, kenapa kok vektor U-nya itu? kenapa kok vektor U-nya dibuat 0, 2, 0 atau 0, terserah pokok yang tengah itu. Pokoknya kenapa ini ya, kita mau mengcounter yang aksioma terakhir, aksioma keempat. Nah, itu kenapa, oh maksudnya tadi kenapa kok seperti itu ya? Kenapa? Kenapa kok memilih vektor U-nya itu 0, Oh, 2, 0? iya jadi kan Kenapa enggak yang lain? di permasalahannya itu diketahui hasil kali dalam dari vektor U dan V itu kan AD ditambah CF, di mana U-nya itu kan ABC, dan V-nya itu DEF. Nah, ketika kita ini kan saya kasih contohnya ketika vektor U dioperasikan dengan dirinya sendiri. Jadi U yang ABC hasil kali dalam dengan ABC juga. Jadi gitu kan, dengan ABC juga. Jadi AD, D itu D yang di V tadi, anggap aja itu sama-sama U ya, U dikalikan U. Jadi intinya ABC sama ABC. Nah, A sama A kuadrat. Terus C sama C sama C, C kuadrat. Jadi B dan E itu nggak ngaruh gitu mau berapa aja gitu. Dan diperoleh nanti vektor hasilnya itu 0. Padahal dia boleh 0 kalau U-nya itu kalau di sifat yang aksioma terakhir itu dia hasil kali hasil kali dalam itu vektor yang aksioma keempat akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor tersebut itu merupakan vektor 0, yaitu vektor yang isinya 0 semua gitu. Jadi harusnya itu kalau misalkan hasil kali dalamnya itu 0, nah harusnya vektor U itu vektor 0, 0, 0, 0. Nah gitu. Jadi dia terbukti kalau misal bukan merupakan hasil kali dalam. Sebenarnya ini gimana, Dek? Enggak Mbak, sudah paham, sangat paham. Dari penjelasannya sama barusan. Oh iya. Boleh melanjutkan pertanyaan sedikit Mbak? Iya, boleh. Saya ingin menanyakan, terima kasih ya Mbak ya untuk jawabannya barusan. Ya, Saya sama-sama. ingin konfirmasi ke Mas Ifik terkait pemahaman yang saya terima tadi. Nah, dikatakan kombinasi linear itu apabila kita sudah menemukan K2 dan K1, Mas. Seperti itu, Mas. Soalnya saya juga agak lupa materinya. Oh, belum masih buat. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Diah berkaitan dengan kombinasi linear. Nah, tadi pertanyaan gimana Mbak Diah? Dikatakan dia berkombinasi linear jika K1 sama K2-nya itu ditemukan. Apa seperti itu atau gimana, Mas? Ya,
Menurut pemahaman saya pribadi, ya saya juga sedikit lupa. Bukan ketika K1 dan K2-nya itu memenuhi, tetapi ketika baris terakhir di matriks ini ya, baris terakhir. Oke, baris terakhir yaitu baris ketiga dari matriks ini konsisten. Pemahaman saya itu seperti itu, konsisten. Kalau yang seperti ini kan konsisten. Ada juga sebenarnya contoh ketika baris terakhir pada matriks itu tidak konsisten. Kalau di sini baris ketiganya itu tidak berupa 000, tapi berupa misal pemahaman saya misal 009 lah, seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka sistem persamaan linear tersebut tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi. Jadi tidak ada nilai K1 dan nilai K2-nya yang memenuhi vektor tersebut dan tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan V. Mungkin Mbak Ilbet bisa sedikit menambahi, sedikit lupa tadi. Ya mungkin dari tadi yang maksudnya Mas Ifik itu yang langkah itu yang bawah itu dicontoh. Intinya kalau kombinasi linear sesuai definisi yang tadi Mas, slide-nya awal itu sebuah vektor U dapat dinyatakan, pokoknya dia bisa dinyatakan dalam bentuk K1, V1, K2, V2 dan seterusnya ya. Dan K1, K2 sampai Kn itu skalar. Jadi ya harus kita temukan. Jadi sebuah vektor itu bisa dinyatakan sebagai sebuah vektor-vektor dapat dinyatakan kombinasi linear dari vektor-vektor itu yang V1, V2 itu kalau bisa dinyatakan dengan itu K1, V1, K2, V2 seperti itu. Jadi harus ditemukan K1, K2 dan seterusnya sesuai dia ada di R berapa gitu. Dan salah satu yang tadi dijelaskan Mas Ifik kan pakai OBE, tapi kadang kalau misalnya soalnya sederhana kan pakai SPL, biasa itu ketemu K1, K2. Nah, tapi kan seingat saya dulu waktu aljabar linear itu soalnya itu lumayan ini, jadi harus pakai OBE dibuat agak rumit gitu. Sehingga ya memang benar kadang problematikanya itu dalam OBE itu. Jadi kalau misalnya dia salah hitung pada step pertama, step kedua itu OBE-nya benar, operasinya kita pilih benar, setengah B1 misalnya, tapi kita salah mengoperasikan dan selanjutnya itu ada salah ya. Kadang di situ problematika yang dihadapi seperti itu. Dan untuk menentukan berapa banyak operasi baris, eliminasi Gauss, menentukan satu utama itu kadang-kala kan ada yang cepat kayak langsung 4B1 ditambah 3B1. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu satu-satu gitu. Kadang mahasiswa itu menuliskan, kalau saya pribadi dulu itu satu-satu, jadi satu baris. Kadang teman saya ada yang bisa langsung gitu, hanya beberapa step saja sudah menemukan satu utama seperti itu. Jadi harus kebiasaan terbiasa menyelesaikan soal-soal itu OBE. Jadi intinya K1 sama K2-nya ya harus ada gitu. Harus bisa dinyatakan dalam bentuk K1 V1 tambah K2 V2 dan seterusnya. Gitu. Gimana dia? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Diah. Mungkin teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan. Ya, silakan, monggo yang mau menambahi ya. Karena nanti ini juga diperlukan oleh kelompok ini untuk menyempurnakan nanti laporan singkatnya tentang hasil diskusi masalah problematika pembelajaran di materi untuk Pak Saiful itu tentang kombinasi linear, sedangkan untuk Fatimah itu
tentang hasil kali dalam. Ya, ini jadi nanti untuk menggali banyak materi dan solusi problematika dan solusinya di materi tersebut. Silakan. Atau kalau memang belum, maka mungkin Evi mau. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mau tanya terkait solusi tadi lagi, soalnya agak kurang bingung juga gitu. Yang pertama tadi kan persepsi ya Mbak, terkait solusi problematika ini. Selain itu kira-kira apa lagi, Mbak? Oh, selain persepsi ya? Enggak. Tadi banyak. Intinya itu kita sebenarnya kalau saya sendiri dalam terkait problematika ini harus perbanyak latihan soal, kan soalnya macam-macam juga, ada yang bentuknya basic kayak seperti contoh soal itu, tapi ketika di latihan soal kayak di bukunya Howard Anton yang edisi kelima itu aljabar linear elementer, itu memang harus banyak-banyak ngerjakan soal gitu Mbak Evi. Dan kadang kalau misalnya kita contohnya saya itu tadi coba baca-baca Superuang. Itu tuh saya lupa, oh iya Superuang ini syaratnya apa gitu. Jadi benar-benar harus buka lagi. Oh iya, ternyata dia itu kok Superuang apa sih? Basis ya, syarat basis. Dia harus merentang di V dan dia harus bebas linear. Kadang itu lupa gitu. Jadi harus memang dari awal kita harus paham, sering-sering ngerjakan contoh soal, maksud saya sering baca contoh soal dan sering mengerjakan latihan soal, gitu Mbak Evi. Oke Mbak. Jadi yang bisa dilakukan dosen yang pertama adalah kayak memberitahu tujuan pembelajaran ini kemana, terus persepsinya bagaimana, terus juga materi prasyarat untuk mempelajari ruang vektor ini seperti apa. Terus bagaimana juga dosen menggunakan bahan ajar berbasis masalah gitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Seperti itu, Mbak. Oh iya, benar juga. Jadi nggak harus dosen itu memberikan permasalahan yang banyak gitu kan, contoh yang banyak. Ya kita sebagai mahasiswa harusnya ya ini juga juga ya cari sendiri juga gitu loh, nggak hanya belajar dari modul yang diberikan oleh dosen gitu. Contoh-contoh soal juga banyak di internet. Seperti itu. Oh, enggak. Ya cukup, mungkin hanya itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Ifik? Saya kira sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa masih ada atau cukup? Ngapunten mau tanya Pak Anton. Sebenarnya ini pokok bahasanya ini ruang vektor ini ya Pak ya, apa? Real ya Pak? Maksudnya bukan yang ruang vektor kompleks ya Pak? Ya pokoknya ruang vektor ya. Jadi artinya kan di ruang vektor nanti banyak ya. Jadi mulai dari pendefinisian superruang, kemudian basis dimensi, terus kemudian ruang vektor khusus yang dalam hal ini adalah ruang hasil kali dalam, terus kemudian ada basis struktur normal, ortogonalitas, kemudian ada proses Gram-Schmidt, kemudian perubahan basis ya, sampai di situ. Ya, jadi itu semua adalah materi mengenai ruang vektor. Jadi silakan Anda ngambil satu aja, nggak perlu semua, ambil satu aja kira-kira untuk sub materi ini apa yang menjadi problematikanya. Oh, gitu Pak. Soalnya tadi saya sempat lihat searching gitu tentang ruang vektor. Ada ruang vektor kompleks itu saya belum pernah dapat dulu di S1. Dan itu contoh soalnya juga ada yang berbentuk fungsinya itu integral dari fungsi kompleks gitu. Jadi bingung gitu Pak. Iya, pada dasarnya kalau ya ruang vektor itu yang satu sistem dengan satu operasi dengan satu himpunan yang nantinya menjadi kandidat himpunan vektor, kemudian ada field ya. Jadi kalau dalam aljabar abstrak kita sudah tahu apa
struktur yang termasuk field tadi, yang nantinya sehingga himpunan utama tadi nanti akan menjadi himpunan vektor-vektor, sementara fieldnya nanti akan menjadi himpunan dari skalar, begitu. Sehingga dua himpunan tadi lalu dikemas menjadi sebuah sistem, kemudian kalau memenuhi 10 aksioma itu, di mana 5 aksioma yang pertama itu berkaitan dengan ini ya, Pak, sebentar tak share aja di sini. Tadi saya sudah sempat mencatat. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi namanya vektor, ya, ruang vektor itu kan sebenarnya ada ini. Nah, dua himpunan. Jadi sistem yang terdiri dari dua himpunan. Ya, ini di himpunan V, kemudian di sini dikatakan himpunan F, gitu ya. Nah, di himpunan V itu adalah himpunan semua elemen-elemen yang nanti akan menjadi kandidat vektor-vektor gitu ya. Kemudian yang untuk yang V, yang F itu adalah himpunan ya field ini ya. Jadi field harus merupakan sebuah field. Biasanya kalau di dalam aljabar linear field yang digunakan adalah real, bilangan real, sehingga kita tahu bahwa himpunan bilangan real itu memenuhi aksioma field yang 11 itu. Nah, dan ini ada sesuatu yang menghubungkan gitu ya. Nah, untuk V itu adalah 5 aksioma harus dipenuhi, ya. Jadi mulai dari ketertutupan, kemudian asosiatif, komutatif, kemudian ada identitas seperti itu ya. Kemudian di sini juga hubungan antara himpunan V dan F itu juga nanti akan ada 5 aksioma juga, ya. Ada 5 aksioma yang harus dipenuhi sehingga keseluruhan satu sistem ini harus memenuhi 10 aksioma agar mereka bisa dinyatakan sebagai ruang vektor. Jadi artinya sistem ini ya terhadap F, jadi artinya sehingga secara umum V bisa dinyatakan sebagai ruang vektor atas field F, ya, atas field F itu kalau dia memenuhi 10 aksioma ini. Itu ya, sehingga nanti elemen-elemen di dalamnya itu kita sebut sebagai vektor-vektor, sementara elemen-elemen di dalam F itu kita sebut sebagai skalar. Begitu ya. Jadi sehingga kalau misalkan F-nya, katakanlah F-nya itu pada kita tahu yang field itu adalah Z2 misalkan. Kalau misalkan F-nya itu adalah Z2, itu isinya adalah 0 dan 1, ya maka berarti kalau kita menyusun V misalkan, ya terserah, misalkan dia akan katakanlah V itu adalah Z2 pangkat berapa enaknya nih, Z2 pangkat agak panjang aja, Z2 pangkat 4 boleh ya, sehingga nanti dia dimensinya itu ya, sehingga komponen-komponen masing-masing vektornya ya bisa ini 0, 0 ya, jadi yang panjangnya 4 ya, kemudian 1, 0, ya, kemudian atau 0, kemudian 1, 0, 0 dan seterusnya, atau 1, 1 ya, 0, 0 dan seterusnya, sehingga yang terakhir nanti ya pasti akan ada 1, 1, 1, 1, artinya gitu. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa V itu adalah ruang vektor itu atas field F ini ya. Lalu semua komponen vektor-vektornya dibangun oleh ini komponen-komponen yang ada pada skalar, simbol-simbol yang ada pada skalarnya ini. Ya, jadi tidak ada yang 2, tidak ada yang 3. Jadi hanya 0 dan 1 saja di sini. Begitu ya, sehingga dengan demikian nanti V itu juga harus diuji 5 aksioma ruang vektor, kemudian hubungan antara V dan F itu diuji lagi ke dalam untuk aksioma mulai dari nomor 6 dan sampai dengan nomor 10 aksioma ruang vektor. Nah, kalau ke 10 aksioma tadi terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa V, yakni Z2 pangkat 4 ini, itu adalah sebuah ruang vektor atas field F. Jadi artinya F ini adalah skalarnya, kemudian ini elemen-elemen di sini ini adalah merupakan vektor-vektornya. Jadi di dalam Oke, saya tadi sampai di mana ya tadi? Ngapunten Pak, share screen-nya. Ya, tadi saya sampai di mana? Ini soalnya tadi ada putus koneksinya.
Belum di-share Pak. Oh, Jenengan. belum di-share. Oke. Oke, share screen. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara masalah ruang vektor, itu kita bisa, ini sudah kelihatan? Oke, sampun Pak. Ya, jadi ruang vektor itu adalah sistem, ya, sistem yang terdiri dari melibatkan dua himpunan, himpunan V dan himpunan F, ya, di mana V itu nanti komponen-komponen di mana F itu adalah merupakan sebuah field, ya. Nah, di aljabar abstrak kita tahu bagaimana field tadi, jadi struktur yang memenuhi ada berapa? 13 aksioma yang harus dipenuhi. Jadi ring komutatif dengan unity yang setiap elemennya punya inverse terhadap operasi pergandaan. Itu jadi sehingga ada 13 aksioma yang harus dipenuhi oleh field di sini. Nah, sementara V itu adalah sebuah himpunan yang elemen-elemennya itu dibangun oleh ini simbol-simbol yang ada pada F ini. Itu. Nah, sehingga di sini harus memenuhi 5 aksioma, kemudian hubungan antara V dan himpunan F itu harus memenuhi 5 aksioma. Jadi kalau 10 aksioma itu terpenuhi, maka sistem ini bisa kita katakan sebagai sebuah ruang vektor. Kita bisa mengatakan bahwa V itu nanti akan merupakan sebuah ruang vektor terhadap field F. Artinya V itu adalah sebuah ruang vektor yang vektor-vektor di dalamnya, ini vektor-vektor di dalamnya itu dibangun oleh komponen-komponen yang ada pada field F ini. Ya, jadi kalau di dalam berbeda konteksnya, jadi di dalam aljabar linier ini yang namanya vektor itu apa? Vektor ya anggota dari ruang vektor itu. Nih, ruang vektor itu apa? Ruang vektor itu ya suatu himpunan yang isinya nanti ada vektor-vektor tapi terhadap field tertentu. Contohnya misalkan ini kalau kita berada pada misalkan fieldnya kita ambil misalkan set 2 misalkan kan isinya 01 biner gitu ya. Ya maka untuk V-nya itu ya misalkan pada dimensi 4 misalkan set 2 pangkat 4 ya maka dia merupakan 4 tupel ya semua isinya V ya Z2 pangkat 4 itu isinya adalah 4 tupel yang komponen-komponennya dibangun dengan 0 dan 1 ya ini. Jadi mulai dari 0 0 0 0 ya 1 0 0 0 0 1 0 0 terus lalu 1 1 0 0 terus. Nah, terakhir nanti satu semua 1 1 1 1 sebanyak 4. Begitu ya. Jadi intinya ini sehingga kalau misalkan V tadi memenuhi aksioma ruang vektor 1 sampai dengan 5, kemudian hubungan antara V dan F itu memenuhi aksioma 6 sampai 10 gitu ya. Maka kalau 10 aksioma tadi terpenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa V ini merupakan sebuah ruang vektor yang terhadap field F ya ini. Jadi yang intinya bahwa komponen vektor-vektor yang ada pada V ini ya komponen-komponennya adalah dibangun dari ini field itu. Ya. Nah, secara umum di dalam aljabar linier field yang digunakan adalah field real ya. Jadi hubungan bilang real sehingga nggak masalah. Ya, seringkali kita ya field yang digunakan adalah field real. Tapi sebenarnya kita bisa juga mencoba untuk melihat ya, karena field banyak sekali ya. Jadi set 2 juga field, kemudian set 3 juga field. Secara umum set P adalah field kalau P-nya adalah bilangan prima. Gitu ya, ini bisa digunakan untuk membangun sebuah ruang vektor ya. Jadi sehingga vektor ya dalam aljabar linear vektor tidak didefinisikan hanya khusus terbatas pada anak garis berarah seperti ini, tidak, tapi vektor yang dalam aljabar linear itu anggota-anggota dari ruang vektor itu adalah vektor ya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan kalau V terhadap F ini sudah memenuhi 10 aksioma sehingga kita bisa mengatakan bahwa V adalah ruang vektor terhadap field F, maka tupel 0000 ya 1000 0100 1111 ini kita katakan vektor. Ya, jadi kita katakan vektor-vektor karena dia adalah anggota dari ruang vektor. Sehingga dengan demikian di sini juga bisa dibangun oleh matriks, boleh ya. Jadi misalkan kalau tadi tetap set
2 isinya 1. Ya, maka kemudian matriks ya. Jadi misalkan M22 ya. M22 dalam kurung Z2. Nah, ini seperti ini. Nah, maka M22 Z2 itu adalah yang merupakan ruang vektor ya. Maka isinya sama saja. Ini adalah matriks ya, isinya mulai dari 0, 0, 0, 0 ya. Jadi matriks 2 kali 2 isinya ya 0 dan 1 aja, kemudian 1, 0, 0 dan seterusnya, sehingga nanti yang terakhir akan muncul 1, 1, 1, 1 begitu. Nah, itu yang menjadikan harus diuji ya, apakah himpunan ini nanti akan memenuhi 5 aksioma, kemudian hubungannya dengan Z2 ini memenuhi 5 aksioma lagi. Kalau ke-10 aksioma tadi dipenuhi, maka kita bisa mengatakan bahwa M22Z2 itu merupakan sebuah ruang vektor terhadap field Z2. Begitu. Nah, ini sekali lagi ruang vektor banyak sekali. Jadi kalau misalkan tadi ada ruang ada dengan menggunakan integral dan sebagainya. Nah, itu makanya kalau di dalam bukunya Howard Anton itu kalau misalkan ada soal-soal yang terkait dengan integrasi, maka di situ akan ada catatan untuk yang sudah mempelajari kalkulus. Nah, begitu. Jadi artinya dalam hal ini kalkulus memang bukan prasyarat untuk aljabar linear, gitu. Tapi kita bisa memodifikasi, kita bisa membuat aturan, kita bisa berimprovisasi tentang aturan dari misalkan terutama tadi dihubungkan dengan hasil kali dalam. Ya, jadi apakah hasil kali dalam kalau misalkan dengan aturan tadi integral tadi itu akan akan memenuhi. Jadi misalkan hasil kali yang menggunakan integral tadi akan memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam atau tidak. Oke, kita kembali lagi ke kitab kita. Ini hari ini kita bukan mempelajari materinya, tetapi mempelajari mendiskusikan mengenai problematikanya. Gitu. Tapi memang harus juga dikaitkan dengan bagaimana materi itu bisa dilakukan pendekatan untuk penyampaiannya. Oke, sebentar, makanya agak gelap. Sudah. Oke, tadi Pak Saiful itu menampilkan problematika pada masalah kombinasi linear ya, Pak ya. Jadi kombinasi linear yang saya sepakat juga tadi tentang konsep dan definisi teorema itu harus dipahami, tetapi bukan dihafalkan, tapi harus dipahami. Jadi terkait dengan kombinasi linear tadi, ya, karena tadi yang ditanyakan itu hanyalah ini, apakah itu merupakan tadi sudah ditanyakan juga oleh dia, yakni kalau itu pertanyaannya adalah apakah suatu vektor itu merupakan kombinasi linear dari vektor yang selebihnya. Nah, itu maka sebenarnya kita nggak perlu sampai pada penyelesaian akhir dari sistem bersama linear tadi. Ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan suatu vektor, ini katakanlah kalau misalkan ini 1, 2 itu, ini apakah merupakan kombinasi linear dari misalkan di sini ada vektor 4, 5, kemudian dan vektor 7, 8 gitu, seperti itu, maka ya kita mesti lihat. Ya. Jadi 1, 2 ya, vektor 1, 2 itu merupakan kombinasi linear dari vektor 4, 5 dan 7, 8 itu kalau ada suatu konstanta, ya, suatu bilangan yang bisa dinyatakan, sehingga dengan demikian 1, 2 itu akan sama dengan K1 dikalikan dengan 5, kemudian ditambah dengan K2 dikalikan dengan K7, 8. Ya, jadi kalau misalkan ada seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya
menyatakan 1,2 sebagai kombinasi linear dari 45 dan 78, memang kita harus mendapatkan berapakah K1 sampai berapakah K2. Tetapi kalau pertanyaannya hanyalah apakah 1,2 ini merupakan kombinasi linear dari 45 dan 78, maka intinya kan keberadaan ya K1, K2-nya tadi. Artinya apa? Ini harus kita runut ke belakang gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti akan bisa menjadi sebuah sistem persamaan linear gitu. Jadi 4 K1 K2 itu sama dengan 1, kemudian 5 K1 dengan 8 K2 itu sama dengan 2. Nah, jadi sebuah sistem persamaan linear gitu ya. Nah, karena sudah jadi sistem persamaan linear, maka pertanyaan tadi, apakah vektor 1,2 itu merupakan kombinasi linear dari 45 dan 78, maka cukup kita jadikan ya, pertanyaan untuk yang sistem persamaan linear ini, apakah sistem ini punya solusi atau tidak? Ya. Jadi, apakah sistem SPL ini punya solusi atau tidak? Jadi apakah sistem ini akan punya solusi atau tidak? Nah, masalah operasi baris elementer OBE, ya. Sekali lagi OBE di sini adalah sebagai alat. Ya. Jadi OBE adalah sebagai suatu alat yang saya kira bukan prasyarat juga ya di sini. Ya. Jadi hanya sebagai instrumen saja untuk menyelesaikan itu. Jadi tadi benar bahwa kalau misalkan SPL-nya masih SPL DV seperti ini ya, dua variabel dua bersamaan SPL DV. Nah, maka ya mungkin nggak perlu OBE juga bisa. Jadi OBE tadi salah satu alat. Jadi nggak bisa dengan menggunakan eliminasi, menggunakan substitusi atau menggunakan yang lainnya. Perkalian matriks juga boleh ini seperti ini. Oke, yang penting ini. Nah, ini saya kata cuma keuntungannya kalau kita menggunakan operasi baris elementer, kita untuk bisa kalau menjawab pertanyaan ini apakah SPL ini punya solusi atau tidak, mungkin kalau menggunakan metode lain, menggunakan eliminasi, substitusi, menggunakan metode matriks atau menggunakan aturan Cramer, ya, aturan Cramer untuk menyelesaikan SPL, maka kita harus sampai pada akhir. Ya, kalau misalkan sampai akhirnya tidak menemukan solusi, ya sudah berarti tidak ada solusinya. Tetapi kalau dengan menggunakan operasi baris elementer, besok di sesi pertama di mata kuliah aljabar dan analisis, yang akan kita bahas adalah operasi baris elementer ini yang jadi sehingga karena di sini operasi baris elementer kalau pertanyaannya ini maka nggak perlu sampai akhir, ya, nggak perlu sampai akhir, tetapi cukup dia sampai pada ini bentuk matriks echelon, gitu ya. Jadi bentuk matriks echelon sudah cukup, ya. Jadi sehingga di sini kalau pada SPL ya, dihubungkan dengan operasi baris elementer, maka nanti kan bisa kita lihat apakah rank matriks, nah ini nanti akan juga rank matriksnya. Rank matriks A itu sama dengan rank matriks AB atau tidak. Itu rank matriks A itu sama dengan rank matriks AB atau tidak. Ya. Jadi kalau misalkan kalau rank matriks A sama dengan rank matriks AB, maka dia akan punya solusi. Kalau rank matriks A tidak sama dengan rank matriks AB, maka dia tidak akan punya solusi. Begitu. Nah itu nanti besok-besok yang akan membahas operasi baris elementer ini akan menjelaskan ini kalau misalkan nanti dikaitkan dengan penyelesaian sistem bersama linear, karena operasi baris elementernya itu tidak hanya bisa digunakan untuk penyelesaian sistem bersama linear, tapi juga untuk bisa menghitung determinan matriks dan juga inverse suatu matriks. Nah, ini kan kalau seperti ini nanti kan jadinya ini, jadi rank A dan rank AB. Kan akhirnya kita akan bisa matriks A-nya itu adalah ini 4, 7, 5, 8 gitu ya. Kemudian ada pembatasnya, kemudian yang di
kanan, ya matriks B-nya itu adalah 1, 2. Ini yang dikatakan ini matriks A, matriks B. Nah, itu sehingga dengan menggunakan operasi baris elementer, gitu ya, walaupun ini sederhana, maka dengan operasi baris elementer kita cukup sampai, tidak harus sampai akhir. Ya. Kalau pertanyaannya hanya apakah ini merupakan kombinasi linear atau bukan. Gitu ya. Jadi kita lihat, nah, rank A. Nah, rank A itu kalau misalkan dengan menggunakan operasi baris elementer, itu sampai pada matriks, bentuk matriks echelon, ya, jadi matriks echelon. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk matriks echelon itu, maka rank matriks itu bisa dilihat dari berapa banyaknya baris yang tak nol pada posisi matriks echelon. Begitu. Ya, jadi misalkan tadi di sini ya, jadi misalkan dan operasi baris elementer tadi, sekali lagi juga untuk presenter yang kedua tadi, mengenai operasi baris elementer ini ada suatu algoritma yang sistematis ya kalau kita menggunakan operasi itu, yakni selalu akan mengarah pada bikin satu utama, nolkan di bawahnya, bikin satu utama, nolkan di bawahnya, begitu seterusnya. Nah, untuk bikin satu utama itu maka kita bisa menggunakan operasi 3 operasi tadi ya. Jadi operasi baris elementer itu ada 3 operasi, yakni pertama adalah kalikan suatu baris dengan suatu konstanta K yang tidak nol, kemudian tambahkan kelipatan atau tukarkan 2 buah baris, ya, jadi yang kedua adalah tukar, kemudian yang ketiga adalah tambahkan kelipatan suatu baris atau pada baris yang lain. Besok yang membahas mengenai OBI akan menjelaskan lebih detail mengenai ini. Nah, maka yang sering digunakan untuk operasi ini, untuk mereduksi matriks itu, operasi yang pertama, yakni kalikan ini dengan tambahkan. Nah, kalikan ini biasanya digunakan untuk membangun satu utama, kemudian lalu tambahkan itu untuk membuat nol di bawah satu utama. Lalu tukar, bagaimana penukaran 2 buah baris? Nah, penukaran 2 buah baris itu terjadi kalau diperlukan saja, ya. Kalau misalkan enggak ya enggak usah, gitu ya, enggak akan diperlukan. Jadi kalau misalkan mau bikin satu utama tapi terkendala, ya, kalau misalkan dikalikan berapapun ternyata nol, gitu ya. Ya misalkan kalau misalkan di sini nol, gitu ya. Maka kalau mau bikin satu utama di baris yang pertama kan nggak bisa. Dikalikan berapa? Ya dikalikan berapapun tetap nol, nggak akan jadi 1. Ya sehingga otomatis harus melakukan pertukaran baris, ya. Jadi baris yang kedua jadi baris yang pertama jadi baris yang kedua. Seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan tidak nol, maka kita bisa langsung, misalkan di sini 4, ya langsung aja, berarti baris yang pertama dikalikan dengan 1/4, sudah. Maka kita akan jadi 1, lalu 7/4, kemudian 1/4, itu. Kemudian di sini 5, 8, kemudian 2. Oke ya ini. Nah, sudah bikin satu utama, lalu nol kan di bawahnya, lalu bikin ya 0 di bawahnya ini. Jadi 5-nya harus jadi 0. Nah, fokusnya hanya ini saja. Tidak perlu semuanya diperhatikan ya, tidak perlu semua harus. Jadi fokusnya hanya di sini saja. Tapi semua itu nanti akan kita implementasikan sepanjang baris, untuk semua baris. Tapi untuk menentukan bagaimana operasinya, ya cukup kita lihat. Nah, di sini supaya tujuannya 5-nya jadi 0. Nah, 5-nya itu ada di baris berapa? Ya, 5-nya ada di baris berapa? Nah, kalau 5-nya di baris kedua berarti operasinya nanti berarti baris yang kedua dikurangi 5 kali baris yang pertama. Karena ini, jadi pengurangnya itu adalah di mana posisi satu utama tadi berada. Oke ya, ini. Jadi sehingga nanti kalau sudah baris yang kedua dikurangi dengan 5 kali baris yang pertama, itu oke, ya sehingga akan menjadi seperti ini. Ya 1, kemudian 7/4, 1/4, kemudian di sini 5, akhirnya di sini 5 dikurangi 5 kali 1 jadi 0. 8 dikurangi 5 kali 7/4. Nah, nanti berapa di sini? Kemudian 2 dikurangi 5/4 ya. Berarti di sini 8 dikurangi 35/4 ya. Jadi 8 dikurangi 35/4 nanti
4, kemudian yang di sini 2 dikurangi dengan 5/4. Oke, seperti itu. Nah, akhirnya kita akan sampai pada kalau misalkan yang berikutnya nanti di bawah ini, berarti yang di sini harus jadi satu utama, ya. Ini. Nah, maka kalau sudah ada di satu utama seperti itu, maka kita sudah sampai pada matriks eselon. Kita nggak perlu sampai mendapatkan berapakah K1, K2-nya. Ya, cukup. Jadi sehingga kalau matriks eselonnya, nah ini ada kemungkinan, ya. Jadi ada kemungkinan untuk matriks eselon, ya. Kemungkinan bentuk eselon. Ya, jadi kemungkinan bentuk eselon. Sehingga kalau misalkan seandainya matriks eselonnya bentuknya ini 1, lalu di sini tidak 0, lalu 0, kemudian 1, lalu X, ya seperti itu. X itu bisa diisi dengan berapapun. Nah, misalkan seperti ini, maka berarti ini matriks A-nya, ini matriks B-nya, sehingga kalau seperti ini, rank matriks A, ya rank matriks A itu adalah 2, jadi yang ini kita tutup, ya, jadi hanya ini saja, ya 1X, 0X, ini ya, berarti rank matriks A-nya itu adalah, nah, berapa banyak baris yang tak 0 pada matriks ini, ya berarti ada 2, ya, ini 2, kemudian kalau rank matriks AB itu semuanya, berarti di sini ada 2 yang tidak 0, ya, jadi rank matriks AB juga sama, itu juga 2. Nah, yang penting karena rank A dan rank AB itu sama, ya maka berarti nanti akan dia punya solusi. Gitu. Nah, berbeda kalau misalkan ada kemungkinan seperti ini. Mungkin 1X, X, 0, 0, 1. Nah, seperti ini. Ya, setelah direduksi tadi, nah, akhirnya bentuknya seperti ini. Sehingga kita punya rank A itu hanya 1. Gitu. Ya, karena kalau ini kita tutup, gitu ya, kita tutup hanya 1X00, berarti hanya satu baris yang tidak 0. Itu sementara kalau rank AB-nya berarti semuanya itu menjadi 2. Nah, di sini dikatakan rank A ini tidak sama dengan rank AB. Sehingga kalau rank A tidak sama dengan rank AB, maka berarti dia tidak akan punya solusi. Begitu. Nah, tadi bisa juga nanti yang sampai terakhir ini ada 0 semua, itu nanti akan punya solusi sama dengan ini. Oke, ya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau misalkan tadi seperti yang dibahas tadi, contohnya 1X, di sini 0, 0, X, nah di sini 0, ya. Jadi setelah karena 1 akan bisa jadi seperti ini, ya. Jadi sehingga di sini juga kita akan punya solusi. Rank A-nya itu 1, rank AB ini juga 1. Sehingga sama, sehingga kalau rank A sama dengan rank AB, maka dia akan punya solusi. Sehingga kalau dia punya solusi, ya berarti akan ada K1 dan K2. Sehingga cukup itu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan karena dia punya solusi sistemnya, maka vektor 1, 2 ini merupakan kombinasi linear dari 45 dan 78. Jadi sekali lagi pendekatan kepada pembelajarannya kepada mahasiswa, maka akan ada baiknya, karena itu matematik ya, jadi matematik itu selalu memegang teguh pada prinsip, ya. Jadi intinya apa itu? Intinya ya, jadi kalau misalkan berarti kalau ditanya apakah ini merupakan kombinasi linear di sini, maka intinya kalau dia dikatakan kombinasi linear kalau apa? Kalau ada skalar K1 dan K2 sedemikian hingga 1, 2 ini sama dengan K1 kali 45 tambah K2 kali 78. Begitu. Nah, itu kalau misalkan kita proses, ini akan menjadi sebuah sistem persamaan linear. Sehingga apa? Sehingga pertanyaan apakah ini menyeruakan kombinasi linear dari 45 dan 78 menjadi pertanyaannya apakah SPL, sistem persamaan linear itu punya solusi atau tidak. Nah, kemudian kalau kemudian kita menggunakan operasi baris elementer untuk penyelesaiannya, itu maka akan mudah. Ya, jadi kalau maksudnya begini, oke, sebenarnya sistem ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang lain ya, jadi eliminasi, substitusi, kemudian perkalian matriks, kemudian Cramer ya, seperti itu. Nah, tetapi metode-metode tersebut itu akan dapat memberikan suatu jawaban apakah ini punya solusi atau tidak kalau sudah ketemu hasil akhirnya. Kalau nggak ketemu ya berarti tidak punya, kalau ketemu ya berarti punya. Gitu.
Tetapi kalau untuk operasi baris elementer, maka nggak perlu sampai akhir, ya, di tengah perjalanan. Jadi kan kalau masih sampai di sini kan masih di tengah perjalanan, belum nanti langkah selanjutnya bisa substitusi balik atau langsung dilanjutkan kepada matriks eselon yang direduksi. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, yang penting adalah bahwa ini tadi, jadi kalau misalkan operasi dengan menggunakan operasi baris, maka kita akan mendapatkan kemungkinan ini. Ya, jadi kemungkinan dari matriks eselonnya, gitu ya. Kalau matriks eselonnya bentuknya seperti ini, maka dia akan punya solusi. Kalau matriks eselonnya bentuknya seperti ini, tidak akan punya solusi. Kalau matriks eselonnya seperti ini, dia akan punya solusi. Sehingga berdasarkan matriks eselon ini, kita akan memiliki jawaban. Oh, sistemnya akan punya solusi. Kalau sistemnya akan punya solusi, berarti benar bahwa 1, 2 itu kombinasi linear dari 45 dan 78. Tapi kalau misalkan kita ada jawabannya, ketemu jawaban, oh sistemnya tidak akan punya solusi, ya berarti 1, 2 bukan kombinasi linear dari 45 dan 78. Begitu ya ini. Kemudian apalagi tadi di atas ya. Jadi jika pertanyaannya ya atau tidak, maka cukup dilihat pada rank matriksnya ya, jadi eselonnya. Sehingga karena ini kita tetap memegang prinsip ya. Jadi prinsipnya bahwa kalau kombinasi linear tadi akan diselesaikan, itu akan menghasilkan sebuah sistem bersama linear. Ya sudah. Kalau sudah terjadi sistem bersama linear ya berarti itu akan jawabannya akan menjadi jawaban dari solusi dari sistem bersama linear tadi ya, bagaimana bentuk solusinya begitu ya. Ini oke, interaksi contoh yang solusi yang diajukan tadi oke sudah. Jadi memang betul, jadi contoh itu untuk memberikan misalkan ini kekayaan bagi mahasiswa untuk melihat apakah mana itu yang tadi misalkan untuk kombinasi linear, mana yang merupakan kombinasi linear dan mana yang tidak. Nah, itu nanti dikembangkan lagi. Ya, kalau misalkan kombinasi linear itu bentuknya gimana? Kalau misalkan bukan kombinasi linear, bentuknya bagaimana? Itu. Jadi kalau misalkan diilustrasikan, kalau misalkan 3 vektor, misalkan 3 vektor di mana satu kombinasi linear dari vektor yang selebihnya, maka berarti ketiga vektor tadi, satu vektor tadi berada pada ruang yang dibentuk oleh 2 vektor yang selebihnya tadi. Ini. Ya, jadi mereka berada dalam satu bidang gitu. Kalau 3 vektor, ya kalau misalkan ternyata itu bukan kombinasi linear, ya berarti vektor yang ketiga tadi bukan kombinasi bukan berada pada ruang yang direntang oleh kedua vektor yang sebelumnya. Itu sebenarnya, jadi artinya kita jangan terlalu banyak untuk memberikan hitung-hitungan atau abstraksi dengan itu, tapi mungkin dengan ilustrasi tadi ya, dengan ilustrasi. Jadi kalau misalkan ini vektor tadi, vektor U, kemudian ini vektor V gitu ya ini. Nah, maka vektor W ini dikatakan kombinasi linear kan ini. Berarti kan vektor W itu berada pada bidang yang dibangun oleh berada bidang yang dibangun oleh V dan U. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini vektor U, ini vektor V, ya, kemudian bidangnya di sini, gitu ya, ini seperti ini. Nah, kemudian vektor W-nya ke sini, nah ke atas, maka jelas vektor W ini bukan kombinasi linear dari U dan V. Itu karena dia tidak berada pada bidang yang direntang oleh yang dibuat oleh U dan V. Tapi kalau seperti ini, maka dia akan menjadi kombinasi linear. Nah, ilustrasi semacam ini akan menjadi mudah untuk dipahami oleh, sehingga nanti kalau misalkan dikatakan apakah ini merupakan kombinasi linear atau bukan, ya, maka dia akan mengingat ilustrasi semacam ini. Kalau bukan, berarti akan nanti posisinya seperti ini. Kalau kombinasi linear, maka dia posisinya seperti ini. Tetapi ingat bahwa ilustrasi geometris itu hanya bergerak sampai maksimal dimensi 3. Tadi seperti yang dipermasalahkan oleh Fatima tadi. Bagaimana kalau misalkan untuk dimensi lebih dari 3 ini ya. Oke. Secara geometris kita hanya punya ilustrasi geometris di geometri Euclid itu hanya sampai pada dimensi 3. Itu. Dimensi 4 kita nggak bisa mengilustrasikannya. Tetapi yang namanya aljabar linear itu tetap ruangnya itu akan tetap berlanjut. Ya, jadi ruang pada
pada aljabar linear yang bisa dianalisis oleh aljabar linear itu ruang dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, 5, 6, 7 sampai n, ya itu semuanya bisa dianalisis secara aljabar gitu ya. Tetapi untuk mengilustrasikan, nah, ilustrasi kita itu terbatas sampai pada dimensi 3 gitu ya. Sehingga kalau misalkan ortogonal, misalkan Gram-Schmidt, nah itu nanti akan bisa kalau misalkan tadi yang di untuk Gram-Schmidt untuk ortogonal yang disodorkan langsung rumusnya Gram-Schmidt, itu memang mahasiswa akan jadi bingung. Tapi kalau kita pendekatannya mulai dari ilustrasi misalkan. Jadi kalau misalkan basis, ya kan, basis ortonormal misalkan itu kan diambil dari basis biasa itu ya. Vektor basis itu apa? Vektor basis itu vektor yang bebas linear dan merentang. Itu ada dua aksioma itu yang dipenuhi, bebas linear dan merentang. Artinya kalau ada dua vektor itu dikatakan bebas linear, ya berarti mereka tidak segaris. Ya, kemudian 3 vektor dikatakan dia bebas linear kalau mereka tidak sebidang. Itu, ya ini. Kemudian 4 vektor dikatakan bebas linear kalau misalkan vektor yang keempat itu tidak berada pada ruang yang direntang oleh ketiga vektor yang selebihnya. Begitu. Ya, jadi 2 vektor ya, misalkan 2 vektor ya bebas linear. Oke, misalkan ini vektor U, ya ini gambar ilustrasinya aja. Ya, terlalu panjang. Oke, misalkan ini adalah vektor V. Nah, maka dalam posisi seperti ini, vektor U dan vektor V itu bisa kita katakan sebagai yang bebas linear. Karena apa? Ya, karena U tidak bisa dibangun dari V, V juga tidak bisa dibangun dari U. Berapa nih? Kalau mereka misalkan U dan V, nah ini mereka yang tidak bebas linear UV ya, karena mereka bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear satu sama lain gitu ya. Tetapi kalau yang seperti ini ya, maka kita bisa katakan ini adalah bebas linear. Gitu ya, ini seperti itu. Nah, oke ya, nih. Nah, untuk Gram-Schmidt maka kita bisa mulai dari ini ya. Jadi ambil salah satu sudah. Ya, misalkan vektor V. Nah, vektor V kemudian dinormkan. Dinormkan itu artinya supaya besarnya itu 1 ya, besarnya 1. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kan besarnya 1. Jadi kita ambil vektor V kemudian kita normkan. Kita bagi dengan besarnya gitu ya, sehingga dia akan menghasilkan vektor ini. Ya, katakanlah V1. Nah, untuk berikutnya ini kita bisa ambil dari ini vektor berikutnya itu adalah vektor yang ortogonal dengan ini yang besarnya juga 1 ya, maka apa yang bisa kita lakukan misalkan dari U. Nah, dari U ini kita ambil proyeksinya di sini. Ini proyeksi. Nah, sementara ini adalah komponen proyeksinya seperti ini. Ya, ini. Sehingga kalau kita bisa katakan di sini adalah U1, kemudian di sini U2 katakanlah, maka vektor U ini adalah vektor U1 ditambah vektor U2. Di mana U1 tadi adalah proyeksi U pada garis atau ada ruang yang direntang oleh V1, sementara kemudian U2 ini adalah komponen proyeksinya. Ya, dia adalah komponen proyeksinya. Sehingga apa? Nah, ini bisa kita geser. Nah, ini akhirnya U2 kan bisa di sini. Nah, kita punya komponen U2-nya di sini. Ini sama dengan U2. Nah, dari U2 ini kemudian kita normkan. Nah, begitu. Bagaimana kita cara menormkan? Ya, tadi sudah ada rumusannya tadi. Jadi karena dengan menggunakan hasil kali dalam tadi, ya. Jadi hasil kali dalam tadi. Sehingga itu intinya. Jadi sehingga kita misalkan di sini adalah UX atau U3 misalkan. Maka tadi kita punya U dan V ya. Nah, ini kita kita proses dengan Gram-Schmidt akan menjadi basis V1U3. Ya, V1U3. Nah, ini. Maka basis U1V3 ini adalah basis yang ortonormal karena mereka saling ortogonal dan normnya masing-masing 1. Begitu. Jadi itu intinya, sehingga perlu ada memang ilustrasi seperti ini. Tetapi untuk yang lebih lanjut, misalkan lebih dari 3 dimensi, ya,
V 3 dimensi. Kalau misalkan tadi maka 3 dimensi tadi hanya bisa di ini. Sehingga tapi harus diawali dengan ilustrasi ini. Ya, ruang dimensi 2, ruang dimensi 3 itu ya. Maka kalau misalkan ada 3 vektor, bagaimana untuk membuat ortonormal? Ya, berarti vektor yang ketiga harus ortogonal terhadap kedua vektor yang sudah ada. Begitu. Nah, ini tadi sudah diilustrasikan. Nah, ilustrasi itu ada untuk memantapkan, untuk untuk menanamkan ke mahasiswa bagaimana dia bisa membayangkan. Ini memang sesuatu yang abstrak. Ya, bagaimana abstrak tadi bisa dikonkretkan dalam tanda kutip kepada siswa. Begitu mereka sudah punya bayangan, sudah langsung ya rumus-rumus tadi, Gram Smith-nya tadi sudah bisa dimasukkan begitu. Nah, kemudian tadi ada juga pertanyaan mengenai ini Fatimah yang membuktikan hasil kali dalam tadi. Nah, hasil kali dalam tadi kan ada 4 aksioma, ya kan 4 aksioma. Nah, itu tadi waktu presentasi ya, ternyata kita hanya cukup 1 aja nih. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi artinya kalau kita mau membuktikan apakah itu aturan itu merupakan hasil kali dalam, maka ya berarti harus 4 aksioma itu harus dibuktikan semuanya. Nah, tadi 2 contoh yang ditampilkan tadi adalah contoh yang menyangkal, yang itu bukan. Sehingga kalau kita mengatakan, oh itu bukan hasil kali dalam, oh berarti ya cukup. Ya, kalau untuk menyangkal berarti 1 aksioma saja tidak dipenuhi, maka sudah. Itu. Sehingga tadi bisa memberikan contoh, jadi misalkan yang tadi apa? Akhirnya yang tadi 020 tadi ya, 020 tadi dibuat contoh ini. Karena kalau seperti ini maka tidak bisa memenuhi aksioma yang berapa tadi 3 ya. Jadi bahwa V kali V itu sama dengan 0 kalau V-nya adalah 0 gitu ya. Maka ini tidak akan terpenuhi kalau untuk vektor seperti ini. Begitu sehingga itu bukan. Jadi artinya kalau kita mau menyangkal ya, apakah ini merupakan hasil kali dalam? Nah, kalau kita ingin membuktikan menyangkal berarti cukup 1 aja diberikan, oh ini aksioma ini tidak terpenuhi, sudah, maka dia sudah. Tapi kalau kita ingin membuktikan iya ini adalah hasil kali dalam, maka ya harus dibuktikan 4 aksioma tadi. Itu yang harus dibedakan. Bukan ada pertanyaan itu lalu ternyata kita hanya bisa mengambil itu karena kebetulan itu soal yang memang itu contoh bukan hasil kali dalam. Begitu. Jadi ini harus kita perhatikan di situ. Baik, saya kira kita sudah terlewat banyak ini. Saya juga sudah ditunggu di kelas sebelah di MIPA ini. Oke. Baik, mungkin ada sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin Saiful atau Fatimah ini ingin memberikan komentarnya, silakan. Kami dari kelompok 1 sudah sangat berterima kasih atas penjelasannya dari beliau, dari jenengan. Tentu kami juga banyak kekurangan, terima kasih. Mungkin jika ada kekurangan saya dan Mbak Fatimah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Saiful dan Fatimah yang sudah mempresentasikan makalahnya hari ini dan kita bisa lebih banyak ini. Jadi saya sepakat tadi konsep prinsip. Matematika itu prinsip. Jadi tadi seperti misalkan apakah ini kombinasi linear? Nah, ternyata ujung-ujungnya kan ini menjadi sistem bersama linear gitu. Maka sudah prinsipnya adalah apakah sistem bersama ini tadi punya solusi atau tidak. Kalau tidak berarti dia bukan kombinasi linear, kalau ya berarti dia kombinasi linear. Begitu. Jadi artinya tetap itu. Jadi karena kita harus pegang prinsip. Jadi apakah himpunan? Nah, kalau himpunan ya berarti prinsip-prinsip himpunan tadi yang kita pegang. Itu seperti itu. Ya. Kemudian hasil kali dalam tadi juga demikian ya. Kemudian untuk topik tadi ruang vektor tadi gini. Jadi ruang vektor itu intinya hanya yang sistem yang memenuhi 10 aksioma tadi ya. Pokoknya sistem memenuhi 10 aksioma tadi maka sudah itu ada ruang vektor sudah.
Nah, tergantung nanti kemudian ada ruang vektor, ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dikenai hasil kali dalam. Itu ruang vektor biasa sebenarnya, tapi di dalamnya itu ada kita kenai hasil kali dalam, sehingga kita mengenal ruang Euclid. Ruang vektor Euclid itu adalah ruang vektor yang di dalamnya kita berlakukan hasil kali dalam Euclid. Itu tadi kan tadi yang kalau misalkan ada operasi binernya itu tadi menggunakan integral dan sebagainya, itu ruang dengan hasil kali dalam yang dengan didefinisikan seperti yang kita contohkan. Baik, saya kira itu saya sudah ditunggu di kelas lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi mungkin ke depan kita bisa, mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang hari ini masih belum tuntas ya, misalkan silakan nanti bisa lewat WA, itu bisa kita diskusikan ini. Dan rekaman ini nanti akan saya masukkan ke YouTube, lalu linknya itu sudah dibuka kembali nanti. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf ini harus pindah kelas, dan kita ternyata waktunya itu sangat tiba-tiba waktu 100 menit ternyata tidak cukup ini ternyata untuk diskusi mengenai problematika ini, apalagi yang didiskusikan adalah problem ini, sehingga waktu yang banyak, tapi kita hanya punya 2 SKS saja. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak Anton. Ya.